Timnas Indonesia menelan kekalahan perdana di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 saat bertandang ke markas Irak pada Kamis malam. Di mana seperti kita ketahui, sebelum pertandingan dimulai, anak asuh Sintayong merasa sangat percaya diri bisa mengalahkan Timnas Irak. Namun kepercayaan diri itu seketika hilang ketika bermain di lapangan setelah Timnas kalah dengan skor telak 5-1. Untuk itu tim GLStra telah merangkum hilangnya mental Timnas Indonesia di Stadion Angker milik Timnas Irak. Pertandingan melawan Irak akan sangat besar. Kami sudah melihat daftar pemain tim nasional Irak yang berisikan pemain dari banyak negara di dunia dan mereka mempunyai kualitas. Pertandingan ini akan sangat sulit. Kami datang ke sini untuk memperlihatkan performa bagus dan mendapatkan kemenangan. Seperti itulah yang dikatakan oleh Mark Klok sebelum pertandingan antara Indonesia versus Irak dimulai, di mana dia sangat percaya diri jika Timnas Indonesia bisa mengalahkan Timnas Irak, meski secara keseluruhan Irak lebih unggul dari Indonesia. Namun kepercayaan diri Mark Klok tersebut justru berujung petaka di lapangan, di mana bermain di stadion yang terkenal angker Basra. Mark Klok benar-benar tampil tak seperti biasanya. Dia seringkali membuat kesalahan yang merugikan Timnas Indonesia. Bahkan gol pertama yang dicetak Timnas Irak berawal dari Mark Klok yang tak bisa menguasai bola dengan sempurna di kotak penalti Timnas Indonesia. Sebuah kesalahan itulah yang menghancurkan mental Timnas malam tadi. Bek Timnas underperform. Timnas Indonesia sejak dipegang oleh Sintayong memang dikenal sebagai tim yang memiliki sejumlah pemain-pemain bertahan yang sangat tangguh. Di mana seperti kita ketahui, Timnas Indonesia menaturalisasi sejumlah pemain yang bermain di Eropa. Sebut saja Elkan Bagot, Shanny Patinama, dan juga Jordi Amat. Terutama Elkan Bagot dan Jordi Amat. Bek berlabel Eropa yang dibangga-banggakan oleh masyarakat Indonesia satu ini justru tampil buruk pada pertandingan malam tadi. Mereka beberapa kali membuat kesalahan yang tentunya sangat merugikan Timnas Indonesia. Bahkan gol kedua Irak malam tadi dicetak oleh Jordi Amat lewat gol bunuh diri. Tak sampai di situ saja, Elkan Bagot juga beberapa kali kalah duel dengan para pemain Irak dan membuat pemain lawan mudah mengkreasikan serangan untuk menjadi gol, seperti gol kelima, di mana Elkan terlihat cukup kelelahan menghadapi cepatnya striker Timnas Irak. Sementara itu, bek sayap kesayangan Sintayong, Asnawi Mangku Alam juga tampil cukup buruk. Beberapa kali dirinya melakukan kesalahan yang tak semestinya dilakukan. Dan bek yang tampil baik dalam laga tersebut adalah Shanny Patinama. Selain mencetak gol, dia juga tak pernah lelah dalam membantu serangan maupun bertahan. Timnas darurat kiper. Timnas Indonesia benar-benar darurat kiper untuk saat ini. Nadeo Argawinata yang kembali dipercaya oleh Sintayong nyatanya tidak bisa menjawab kepercayaan dengan penampilan yang memukau di lapangan. Bahkan pada pertandingan malam tadi, Nadeo jauh dari kata baik. Dia tampil sangat buruk di bawah mister gawang Timnas Indonesia. Bagaimana tidak, Nadeo selalu gagal menepis tendangan para pemain Timnas Irak. Bahkan netizen menyebut kiper Borneo FC itu dengan one shot one goal. Dan jika Timnas ingin lebih kuat, maka Sintayong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir harus bergerak cepat dengan mendatangkan kiper berkelas seperti Emil Audero atau Cirus Margono. Beberapa kiper keturunan yang siap membela Timnas Indonesia. Pukulan berat bagi Sintayong. Hasil ini menjadi pukulan yang sangat berat bagi Sintayong. Pertandingan ini diharapkan menjadi awal yang baik untuk Timnas Indonesia dalam upaya mereka untuk meraih tiket menuju Piala Dunia. Namun semua harapan tersebut hancur berantakan begitu wasit meniup peluit akhir. Dan akhirnya Timnas Indonesia harus menerima kekalahan yang sangat memalukan. Kekalahan 5-1 tersebut bukanlah sekedar kekalahan biasa. Ini adalah kekalahan terburuk yang pernah dialami oleh Timnas Indonesia di tangan Timnas Irak.
Hasil ini menunjukkan betapa masih rapuhnya performa dan kekuatan timnas kita saat ini. Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia pasti sangat kecewa dengan hasil ini. Sebagai seorang pelatih, dia memiliki tanggung jawab besar untuk membawa timnas ke tingkat yang lebih baik. Namun kekalahan yang cukup menghancurkan ini menunjukkan bahwa masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Selain merasakan kekecewaan, Shin Tae-yong kemungkinan besar juga mengalami tekanan yang besar setelah kekalahan ini. Ia akan dihadapkan pada banyak pertanyaan dan kritik mengenai strategi dan taktik yang digunakan dalam pertandingan tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa Shin Tae-yong akan melakukan evaluasi yang mendalam untuk mencari kelemahan dan membenahi timnya. Kekalahan ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai kesiapan dan kualitas pemain timnas Indonesia. Apakah ada kekurangan dalam persiapan mereka? Apakah ada kelemahan dalam sistem pelatihan? Semua pertanyaan ini harus dijawab dan solusinya harus dicari agar timnas Indonesia dapat bangkit dari kekalahan yang telah digenggamnya ini. Sementara itu, Shin Tae-yong dan para pemain timnas Indonesia harus bersatu dan bekerja keras untuk mengatasi tantangan yang ada. Mereka harus memperbaiki performa mereka serta memperkuat strategi dan taktik tim agar dapat bersaing dengan baik dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Jadi itulah kronologi hilangnya mental timnas Indonesia di Stadion Angkar Basra.